Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron wa syukurillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, yakni Moj Munawir Amin MPD, kami selaku dari kelompok 7 ingin membahas tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Perang Yarmuk. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Taj As-Siddiq sebagai pembahas dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jajang Ginuddin. Rekan saya yang satu lagi, Ibdi Muhammad Mubarak. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya tidak nyerelek teuingnya karena waktu. Ya. Langsung saja ke pembahasan awal yang akan disampaikan oleh Ibdi Mubarak. Kepadanya saya persilahkan. Jadi pembahasan dari saya, pertempuran Yarmuk itu adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi pada tahun 636. Pertempuran ini oleh beberapa sejarawan dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling yang ada ngaku sapi dengan dengar kalbara dan halal banyak kusaput namun nahap ajli enang ada senang amasur menganak isi dan ngaranyam dadul rumit harai dan seme ngaranyam namun milodir. Menurut sumber Muslim, datanglah pertolongan Allah kepada tentara Islam dengan berhembusannya angin selatan yang kuat meniup awan debu ke wajah prajurit Romawi Timur. Kejadian ini sama persis seperti yang terjadi pada pasukan Persia dalam pertempuran Qadisiyah. Prajurit menjadi lesu di bawah panas matahari Agustus. Prajurit menjadi lesu di bawah panas matahari. Meskipun begitu, Khalid terdorong mundur, tetapi meskipun jumlah pasukannya hanya setengah prajurit Romawi Timur, mereka lebih bersatu daripada pasukan multinasional tentara kekaisaran yang terdiri dari orang Armenia, Slavia, Ghazania, dan juga pasukan Romawi Timur biasa. Menurut beberapa sumber, kaum muslimin berhasil memengaruhi unsur-unsur di pasukan Romawi Timur untuk beralih sisi. Tugas ini dipermudah oleh kenyataan bahwa Kristen Arab Ghazania belum dibayar selama beberapa bulan dan yang Kristen monofisitnya ditekan oleh Ortodoks Romawi Timur. Sekitar 12.000 Arab Ghaznasia membelot. Kemajuan pasukan Kristen di sisi kanan menuju kamp berisi wanita Arab dan keluarganya akhirnya diusir dengan bantuan dari beberapa wanita Arab dan memperbaharui serangan balik. Prajurit Bayenis berhasil dipukul mundur hingga ke sebuah jurang terjal. Sebagai hasilnya, seluruh Suriah terbuka bagi kaum muslimin. Damaskus direbut kembali oleh kaum muslimin dalam waktu sebulan dan Yerusalem jatuh tidak lama kemudian. Medan arena Yarmuk hening selama lebih 1 jam, di mana belum ada pihak yang mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Tiba-tiba keluar seorang komandan Bizantium yang bernama Georgius menuju barisan muslimin dan minta bertemu dengan Khalid. Ia berdialog dan bersyahadat di halaman Khalid. Episode duel menjadi genderang pembuka perang Yarmuk sebagaimana pertempuran sebelumnya.
Beberapa jagoan Bizantium maju menghadapi jagoan Muslimin. Beruntung jagoan Muslimin berhasil menumbangkan begitu banyak jagoan-jagoan Bizantium. Di hari pertama perang, medan arena Yarmouk hening selama lebih 1 jam, di mana belum ada pihak yang mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Tiba-tiba keluar seorang komandan Bizantium yang bersama Georgius menuju barisan Muslimin dan minta bertemu dengan Khalid. Ia berdialog dan bersyahadat di hadapan Khalid. Episode duel menjadi genderang pembuka perang Yarmouk. Sebagaimana pertempuran sebelumnya, beberapa jagoan Bizantium maju menghadapi jagoan Muslimin. Beruntung jagoan Muslimin berhasil menumbangkan begitu banyak jagoan-jagoan Bizantium. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Taj. Benar. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Hifdi Mubarok, perang di hari pertama, dan saya akan melanjutkan perang di hari kedua. Mahan melalui rapat Dewan Perang di malam hari memutuskan untuk menyerang Muslimin di waktu fajar. Saat pasukan Muslimin diperkirakan tidak siap tempur, dalam kegelapan malam, beberapa jam lamanya Mahan mempersiapkan serangan. Taktik yang disusunnya yaitu menghantam pasukan tengah Muslimin dengan pasukan tengah, begitu pula pasukan sayap Muslimin dengan pasukan sayapnya. Untuk mengamati jalannya pertempuran, ia membangun menara besar di belakang sayap kanan pasukan dan dijaga oleh 2000 bodyguard dari Armenia. Saat masuk waktu fajar, pasukan Bizantium langsung menyerbu Muslimin yang memang dalam kondisi tidak siap. Namun, Khalid telah menyiapkan pasukan penjaga di garis depan sepanjang malam. Pasukan ini menahan singkat gempuran mendadak dari musuh, tetapi memberi waktu bagi pasukan utama untuk mempersiapkan diri. Khalid kemudian bergerak ke arah sayap kiri bersama Yazid membalas tekanan pasukan Georgi. Khalid radhiyallahu anhu lalu menerjang pasukan Georgi dengan mobile guardnya, menyebabkan barisan Georgi mundur tetapi bergerak lambat karena adanya rantai yang mengikat antar pasukannya. Situasi kritis ini justru melanda pasukan Bizantium. Dirar berhasil menghancurkan barisan Dyarzan, bahkan membunuhnya. Khalid kemudian bergerak ke arah sayap kiri bersama Yazid membalas tekanan pasukan Georgi. Khalid radhiyallahu anhu juga menggerakkan suatu resimen kavalari pimpinan dari Dirar untuk menghantam barisan depan pimpinan dari Dyarzan. Bagian kanan dari barisan tengah sehingga mundur ke belakang. Khalid radhiyallahu anhu lalu menerjang pasukan Georgi dengan mobile guardnya, menyebabkan barisan Georgi mundur tetapi bergerak lambat karena adanya rantai yang mengikat antar pasukannya. Situasi kritis justru melanda pasukan Bizantium. Dirar berhasil menghancurkan barisan Dyarzan, bahkan membunuhnya. Saat matahari terbenam, pertempuran pasukan tengah sudah mereda dan Bizantium kembali mundur seperti pada posisinya di pagi hari. Bizantium yang juga kembali mengalami kerugian besar seperti di hari pertama, ditambah moral pasukan yang mulai menurun. Di barisan Muslimin hanya satuan Amru yang merasakan pertarungan terbesar. Baik, kita lanjut ke hari perang ketiga. Khalid kemudian bergerak ke arah kiri bersama Yazid membalas tekanan pasukan Georgi. Khalid radhiyallahu anhu juga menggerakkan suatu resimen kavalari pimpinan Dirar untuk menghantam barisan depan pimpinan Dyarzan. Sehingga mundur ke belakang, Khalid radhiyallahu anhu menerjang pasukan Georgi dengan mobile guardnya, menyebabkan barisan Georgi mundur tetapi bergerak lambat
karena adanya rantai yang mengikat antar pasukan. Situasi kritis justru melanda pasukan Bizantium. Dirar berhasil menghancurkan barisan Diarjan, bahkan membunuhnya. Saat matahari terbenam, pertempuran pasukan tengah sudah mereda dan Bizantium kembali mundur seperti pada posisi biasanya. Bizantium juga kembali mengalami kerugian besar seperti perang di hari pertama, ditambah moral pasukan yang mulai menurun. Di barisan muslimin hanya satuan Amru yang merasakan pertarungan terbesar ini. Oke, sekian dari saya. Di hari keempat akan dijelaskan oleh Jejang. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan perang hari keempat. Pada hari keempat, intensitas pertempuran meningkat. Mahan merencanakan pertempuran pada hari keempat sebagai pertempuran yang menentukan. Khalid pun berpikir serupa. Ia melihat hari itu sebagai titik kritis. Walaupun pasukan muslimin walaupun pasukan muslimin ketelitian dibandingkan Bizantium, namun semangat dan moral mereka jauh melebihi pasukan musuh. Pasukan Bizantium mengulang taktik perang seperti hari sebelumnya, menghantam sayap kanan muslimin. Taktik ini sudah dibaca oleh Khalid sehingga sebelum perang terkecamuk, ia sudah menempatkan pasukan kuat untuk mendukung pertahanan Amru. Konater kembali bertemu dengan Amru bin As dan Sabil. Pasukan Amru bin As sempat memukul mundur sehingga ia harus menahan keras gebrakan musuh. Sementara Surahbil keteropotan di tengah Bizantium Amernia yang dibantu pasukan Kristen Arab Jabalah. Akibatnya pasukan Surahbil terpukul mundur nyaris mendekati markasnya. Khalid sepertinya biasa mengerahkan mobil guernya untuk merobek tekanan Bizantium pada Surahbil. Khalid memecah mobil grupnya menjadi dua. Grup satu dipercayakan kepada Louis bin Khubayro untuk memukul sisi kanan Bizantium, dan grup satunya lagi tetap ia pegang untuk memukul sisi kiri Bizantium yang menekan Surahbil. Untuk selanjutnya, hari kelima. Pada awal hari kelima, kedua pasukan membentuk formasi tempur seperti biasanya. Sebagian besar pasukan muslimin sulit untuk berdiri tegak, bahkan ada yang sulit berdiri karena luka-luka. Kedua belah pihak membentuk barisan setiap perang, tetapi tidak ada yang maju. Setelah lebih 2 jam berdiri, perang belum juga bergema. Tiba-tiba seseorang muncul dari tengah barisan Bizantium. Utusan Mahan datang untuk menawarkan gencanan senjata dalam beberapa hari ke depan guna membicarakan kesepakatan perdamaian. Mahan berharap bisa bernegosiasi kembali dengan pasukan muslimin. Perang hari kelima. Sinar matahari melekah di ufuk timur saat kedua pasukan telah berhadap-hadapan untuk saling menghancurkan. Bendera Islam muslimin berhadapan dengan kibaran bendera Bizantium. Ketika Khalid hampir menggaungkan sinyal penyerangan, tiba-tiba keluar dari pasukan Bizantium seorang komandan pasukan sayap kanannya, Gregory, untuk menantang duel. Abu Ubaidah bertekad untuk menghadapi
sendiri sang penantang, walaupun ia diperingatkan Khalid bahwa Gregory seorang jagoan perang. Abu Ubaidah sama sekali tidak menyurutkan langkahnya untuk ikut andil dalam berburu kematian. Ia pun maju kemudian mulai saling beradu pedang di atas kuda dengan lawannya. Beberapa menit keduanya saling mengayunkan pedang untuk menambas musuh. Gregory mencoba melakukan gerakan tipuan saat mengayunkan pedangnya ke arah Abu Ubaidah, tetapi ia tidak mengetahui siapa lawannya. Secepat kilat Abu Ubaidah melakukan penyerangan ke arah leher Gregory, sehingga ia pun terjerembab mati terkapar. Terima kasih. Terima kasih Unsil. Beres. Sekian. Ya, sekian dari kami kelompok 7 yang yang menjelaskan tentang perang Yarmuk pada sejarah peradaban Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari Kelompok kami bertiga. Mohon maklumi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak untuk didengar, dan terima kasih kepada penonton yang dari awal sampai akhir, walaupun awal dan akhirnya doang ditonton ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.